Baik, Arab 50 Bitsus Tipikor 2013 PPBR atas nama terdakwa HF Rusdi Zainal membuka nyatakan terbuka untuk umum. Saudara umum terdakwa dihadapkan ke persidangan. Untuk penyumpahan apakah bersama? Nomor salah satu aja. Siapa saksi pertama jadi panggil? Saksi Tengku Lukman Jafar. Yang mulia sebelum saksi penuntutan, jadi kami hanya usul apabila disepakati pada beberapa saksi itu yang keterangannya saling terkait. Antara saksi 1 dengan 2 misalnya terkait. Apabila tidak keberatan, pemeriksaannya akan secara bersamaan. Untuk pemeriksaan dia kita jalan dulu. Ya. Ini Pak siapa ini? Ini Pak Tengku Lukman Jafar, ini sebenarnya terkait dengan saksi Andrea Mati. Gitu. Nanti kita periksa dulu dia, ya. Lalu di saat Anda membutuhkan keterangan saksi yang lain dan keterangan dia sudah cukup banyak kita terima, kita panggil saksi itu, ya. Tapi tetap urutannya mesti dulu dia. Karena kalau dua-duanya periksa nanti malah saling dengar, gitu ya. Nanti kita bisa atur penempatannya, ya. Baiklah. Gimana tadi setelah saudara izin, kemudian kapan saudara? Saya mendapatkan perkembangan ada izin PT-nya ini, tapi pengolahannya tidak menjadi pemikiran dan kegiatan saya. Izin usaha itu bertahan di situ saja. Sampai keluar izin aja. Sampai sudah keluar izin sampai berikutnya. Ya. Tahu-tahu saya tahun 2006 dan saya anggap ini tidak bisa saya kelola. Saya take over perusahaan ini kepada salah seorang CTI itu kalau saya tidak salah dari adalah perkara Pak Azmin kemarin terbongkar bahwa ada RKT yang saya ajukan pada tahun-tahun itu. Jadi soal teknik operasional lapangan karena saya sudah lupa, saya sama sekali tidak tahu. Prihatin sudah minta keterangan Anda kan itu. Prihatin saya dengarnya ya. Itulah pejabat ya. Mau pensiun supaya punya penghasilan, cari objeknya izin pengelolaan hutan. Yang berkuasa adiknya, ya minta aja izin sama adiknya, dikasih. Tapi nggak tahu apa-apa, kemampuan nggak punya, finansial, teknis nggak punya. Yang penting izinnya dapat, tujuannya supaya bisa dijual, itu aja sebetulnya. Nama lengkap saudara siapa? Anwir Yamani Pak. Pada tahun 2003, CV Bakti Prajamulia mendapat ayah HDI. Dari mana saudara tahu? Karena Pak Tengku Lukman ada meminta bantuan untuk cari supaya bisa kerjasama. Jadi Pak Tengku Lukman minta bantuan untuk mencari partner. Ya, itu pada tahun 2003 itu? Benar. Setelah saudara diminta tolong oleh Pak Lukman ya, meminta partner, apa yang saudara lakukan? Saya coba menghubungi ke Pak Rosman. Pak Rosman itu siapa? Dari perusahaan Amun itu Pak, yang di Sungai Duku. Ya, dia? Saya bilang Pak Lukman ada menawarkan mau kerjasama. Yang 2003? Iya. Kemudian di awal-awal itu kan berarti ada pertemuan antara saudara, Iya. Pak Lukman, Iya. dan Bu Paulina. Betul. Ya. Dalam pertemuan itu yang dibicarakan mengenai apa? Apakah mengenai rencana pengelolaan HTI, penanaman, atau pemanenan kayu hutan alam, atau dan lain sebagainya? Waktu itu setahu saya Pak ya, seingat saya hanya kerjasama dari semua pengolahan diserahkan kepada pihak partner. Jadi semua pengelolaan diserahkan kepada partner. Iya. Mengenai termasuk Pak perizinan yang selanjutnya yang perlu diproses setelah dapat SK HPATI UPA nanti
termasuk pengurusan RKT dan lain sebagainya diurus oleh pihak partner. Dan saya tidak mengikuti Pak. Jadi kurangnya sebatas itu saya memilih. Nama lengkap saudara siapa? Didi Hasan. Ada nggak yang kemudian dalam pengajuan RKT atau BKT dari perusahaan yang dua perusahaan saudara ini yang kemudian disahkan oleh Gubernur Riau dalam hal ini oleh Pak Daob? Ada untuk RKT tahun 2004. Tahun 2004. Untuk dua perusahaan ini juga? Ya. Ya. Di dalam surat itu kan ditujukan kepada kepala dinas kesehatan. Tapi kemudian pengesahannya ternyata dilakukan oleh Gubernur. Saudara pernah nggak menanyakan tentang hal itu? Kenapa ini permohonannya kepada kepala dinas kesehatan? Ternyata yang mengusahakan. Saudara pernah nggak menanyakan kepada saudara Mulyadi? Saya bertanya setelah sekian bulan lalu. Setelah ada masalah ini? Karena memang sebelumnya kita tidak karena setelah SK itu terbit, kemudian layanan lanjutan seperti layanan administrasi untuk angkutan, penagihan TRSDH itu juga lancar sampai selesai tahun 2004. Jadi pada saat itu saya dari mendapat laporan ada masalah di situ. Ya. Apakah saudara mengetahui bahwa merujuk kepada RKT tahun 2003 yang seharusnya menandatangani BK juga seharusnya adalah kepala dinas kehutanan? Saudara tahu nggak? Saya kurang ngerti juga. Setahu saya, semua RKT yang di bidang kehutanan seharusnya kepala dinas kehutanan yang tantangan. Saya tidak tahu kenapa waktu tahun 2004 tadi dinas kehutanan diserah ke gubernur, karena ini mungkin interinstansi Pemda. Kami juga nggak bisa campur, Pak. Ya, tapi jika saudara mengetahui bahwa ini yang tanda tangan BK itu adalah gubernur, saudara minta agar ini dikoreksi. Karena sebelumnya kan yang tanda tangan itu selalu kepala dinas kehutanan, gitu kan? Saudara sebagai pengusaha PA, RKT-nya kan jadi dinas kehutanan juga kan? Betul. Kami memang tidak minta, karena saya anggap gubernur juga atasannya dari dinas kehutanan. Langsung pun saya lakukan SK-nya, Pak. Kalau saya tanya nanti tolak lagi, proses lagi, hutan saya akan hancur. Itu aja sekian tahun saya proses izin, kayu yang habis terus. Maka kita perlu cepat selamatkan habitat kita dan tahankan habitat kita itu tetap jadi kawasan hutan yang bagus. 2003 tidak mengajukan RKT ya? 3 tidak ya? Ketika saudara mengajukan pertama kali permohonan BKT tahun 2004, apakah saudara pernah tahu dengan Kepmen 6652 tahun 2002 bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan RKT BKT adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi? Apakah saudara tahu? Tahu ya. Ketika saudara menerima BKT tahun 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa, apakah saudara tidak bertanya kenapa terdakwa yang tertangani Gubernur Riau bukan Kadis Provinsi yang menangani?